Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Romo. Anki Welikini Mesce. Dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Edisi 8 Oktober 2022. Selamat pagi Romo. Pagi Feli. Oke teman-teman, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Nah untuk membuka segmen pada hari ini, Romo boleh dong perkenalan sedikit. Romo pada saat ini aktif pelayanan di mana? Lalu tinggalnya Romo juga di mana? Oke, Oma dan Opa, saudara-saudara Anda semua yang sementara mungkin menyimak acara Oke hari ini. Nama saya lengkap Franciscus Saverius Welikin, saya orang Maluku dari Kei. Kemudian masuk dan mengambil bagian dalam hidup kebiaraan di Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus, dan kemudian sejak tahun 2007 diutus untuk menjalankan misi Tuhan melalui Tarekat melayani saudara-saudara kita di Ekuador. Pernah melayani untuk orang-orang Indian, wilayah pegunungan, dan sekarang dipercayakan untuk melayani di satu paroki umat campuran, warga campuran Spanyol Indian, dengan jumlah umat Katolik sekitar 14 ribuan dengan 50 stasi. Terima kasih. Luar biasa Romo. Nah sekarang lagi liburan ke Bali kalau gitu ya Romo ya? Yap. Luar biasa. Sekarang ada liburan dan Romo yang satu yang culik ke sini. Gak apa-apa, melayani. Luar biasa Romo. Nah hari ini Romo kita akan berbincang-bincang nih tentang satu tokoh orang kudus, yaitu Santo Simeon yang banyak dijuluki oleh orang-orang, yaitu tokoh Israel sejati. Nah boleh dong diceritakan sedikit Romo, bagaimana sih sosok dari Santo Simeon ini semasa hidupnya mungkin Romo? Oke Feli dan Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang menyimak acara Oke hari ini. Santo Simeon ya, itu dirayakan bukan hanya oleh gereja Katolik, tetapi juga oleh saudara-saudara kita dari gereja-gereja Kristen lain. Ya, jadi gereja Katolik merayakan pada tanggal 8 Oktober, sementara gereja Ortodoks, Katolik Ortodoks merayakannya pada tanggal 25 April. Berbeda-beda seperti itu ya Romo ya? Ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Tetapi yang terpenting adalah ini orang yang penting. Secara khusus kita temukan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 22 hingga 35, ketika Yosef dan Maria datang ke Bait Allah untuk menyerahkan Yesus ketika masih kanak-kanak sebagai anak tunggal laki-laki ke dalam tangan Tuhan. Ya, itu bagian dari tradisi, tetapi juga sangat simbolik. Dan menurut Injil Lukas, Roh Kuduslah yang menggerakkan Simeon untuk datang ke Bait Allah, menunggu, berjumpa dengan Yesus, dan lalu kemudian dia mengungkapkan doa terkenal dari dia. Bentar kita nanti ngomong lagi soal doanya. Oke, untuk doa itu sendiri itu seperti apa Romo? Dia menyebut secara umum, saya tidak bisa mengulangi secara detail satu dua kata dari ini, tapi kami dalam doa brevir para biarawan biarawati, banyak awam juga yang mendoakan, kita sebut dengan Kidiung Simeon. Dia menyebut, aku berbahagia karena sudah melihat yang kudus, dan saya boleh meninggal, boleh kembali ke rumah Bapa. Dalam bahasa Latin, doa itulah yang disebut dengan Nunc Dimittis. Nah Romo, kira-kira ada nggak sih satu kisah menarik dari Santo Simeon ini? Ada banyak informasi, tapi saat yang bersamaan memang sangat terbatas untuk digunakan. Ya, informasi kita yang paling sahih itulah yang dari Injil Lukas pasal 2, ketika kanak-kanak Yesus diserahkan, dipersembahkan di Bait Allah. Ada satu pesta penting di situ, dan lalu ada kisah tentang seorang tua bernama Simeon. Dia di bawah inspirasi Roh Kudus meyakini bahwa dia tidak akan meninggal sebelum berjumpa dengan yang menyelamatkan. Terutama itu berhubungan dengan nubuat bagi bangsa Israel yang menantikan kehadiran ataupun kedatangan Sang Mesias, Sang Penyelamat. Jadi kisahnya itu ada berbagai macam kisah lain dari dia, tapi sebentar nanti bisa kita ungkapkan lagi.
Saya hanya mau berangkat pertama dari kitab suci, dari Injil Lukas yang menceritakan sedikit. Lalu Lukas menggambarkan bahwa Simeon menerima Yesus di dalam pelukannya. Berarti memang ia telah bertemu dengan dengan kanak-kanak Yesus. Jadi ketika Yosef dan Maria masuk ke bait Allah, Simeon ada di situ. Wow. Dia kemudian mengangkat kanak-kanak Yesus, memberkatinya, dan kemudian dia mengungkapkan kidung pujiannya. Diceritakan pula bahwa dalam teks yang sama, Injil Lukas pasal 2, ada seorang tua-tua lain, tapi wanita, bernama Hana, ataupun Ana mungkin, ya dalam bahasa Indonesia, juga mendekati kanak-kanak Yesus. Jadi kita punya dua nih sebenarnya ya, ada Simeon, tapi juga ada Ana. Tapi tanggal 8 Oktober memang kita rayakan untuk Santo Simeon. Nah, Feli juga dengar informasi bahwa Santo Simeon ini juga pernah meramalkan penderitaan yang akan dialami Maria ya Romo ya. Persis. Dalam doanya itu ataupun kidung pujian Simeon, Nunc Dimittis, setelah dia mengungkapkan puji-pujian bahwa sangat berbahagia dia berjumpa dengan Sang Penyelamat, dan dia boleh meninggal dengan tenang, sambil menatap kepada Maria dia mengatakan, dan engkau sebuah pedang akan menusuk tepat ke jantungmu, dan oleh karena kehadiran anak ini dia akan membawa keruntuhan, tapi serentak juga kebahagiaan. Dia membawa pemisahan. Pedang itu akan memisahkan antara mereka yang baik dan mereka yang buruk ataupun mereka yang jahat. Dan saya pikir kata-kata Simeon itu kemudian terbukti. Penderitaan Maria tidak gampang dialami karena dia harus mulai dari kabar gembira oleh malaikat. Dia kan gak ngerti malaikat mau apa, Tuhan mau apa, ya kan Feli? Iya, betul. Kemudian dia pernah mengalami penderitaan lain adalah kehilangan Yesus ketika berumur 12 tahun. Nah, setiap pria Yahudi yang sudah berumur 12 tahun dianggap sudah dewasa. Dan mereka mempunyai kewajiban setiap tahun sekali harus mengunjungi kota suci Yerusalem untuk berdoa. Dan oleh karena itu ketika Yesus berumur 12 tahun, ayah ibunya mengajaknya untuk mengunjungi kota Yerusalem. Di sana mereka berdoa. Sayangnya dalam perjalanan kembali ke Nazaret, dia ketinggalan. Dan orang tuanya, Maria dan Yosef, mencari selama 3 hari. Terpaksa harus balik lagi ke kota Yerusalem dan menemukan Yesus lagi duduk dengan enak di bait Allah. Berbincang-bincang, ya, itu menurut Injil, dengan para tua-tua, kaum Farisi, dan mereka-mereka yang ahli dalam kitab suci. Ya. Dan Maria kemudian mengatakan kata-kata yang bisa jadi kalau kita tidak mengerti ataupun berada dalam posisi Maria secara normal, pasti kita juga akan marah sebagai orang tua. Nah, kenapa kau melakukan itu untuk aku dan ayahmu? Kami mencari-cari engkau dengan dengan penuh ketakutan. Tetapi Yesus menjawab, mengapa kalian mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Jawaban ini kalau sekedar jawaban biasa dari seorang anak biasa, pasti orang tuanya akan pukul ini. Soalnya dicariin kemana-mana gitu ya. Benar, Feli. Tetapi Maria kemudian menyimpan semua di dalam hatinya karena dia tahu apa itu. Walaupun itu menjadi semacam penderitaan. Dan terakhir, pedang itu juga digambarkan dengan penderitaan Maria ketika harus menerima semua konsekuensi dari Yesus yang memanggul salib, penderitaannya, kematiannya, jenazah yang diturunkan dari salib. Dalam pelukan Maria. Bagi seorang ibu itu tidak gampang. Dan lebih dari itu, Maria harus memahami seluruh misteri itu dalam konteks Yesus sebagai putra Allah. Kurang lebih begitu. Tentunya sangat tidak mudah ya Romo ya bagi seorang ibu harus melihat anaknya menderita ya Romo
tepat di depan matanya, tentunya itu merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak mengenakan untuk semua orang. Nah, Romo, walaupun kisah dari Santo Simeon ini sangat singkat, namun kita juga pastinya bisa ada beberapa hal yang kita bisa ambil ya Romo ya, bahwa salah satunya adalah Santo Simeon ini dipandang sebagai seorang tokoh yang sangat amat mempercayai Injil-Injil Allah. Betul ya Romo ya? Oma, opa, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang mungkin mengikuti acara Oke Orang Kudus hari ini. Iya. Tanggal 8 Oktober banyak juga diingat sebagai hari untuk orang tua. Walaupun sebenarnya kita juga rayakan pada tanggal 26 Juli. Udah lewat ya? Udah lewat sih. Pas perayaan orang tua dari Maria, Joakim dan Ana. Oke lah. Ada beberapa informasi juga dari bilang saja Injil apokrif. Bagaimana mau menjelaskan ini ya? Injil apokrif itu Injil-Injil yang tidak diakui dalam daftar Injil-Injil resmi. Ada banyak juga. Namun ada. Dan kadang-kadang mereka juga menceritakan secara berbeda. Misalnya Joakim dan Ana itu nggak ada dalam Injil resmi. Ada dalam Injil apokrif, tapi gereja Katolik bisa menerima sebagai bagian. Ya. Sama juga dengan ada sedikit komentar bahwa Simeon dan Ana, dua orang ini sebagai orang tua yang menerima Yesus di Bait Allah, mereka berdua menjadi inspirasi untuk kedepannya gereja Katolik juga menerima adanya orang tua serani, bapak dan ibu baptis, bilang aja begitu. Betul. Ya, jadi Yesus sebagai anak setelah 8 hari dipersembahkan di Bait Allah, diterima oleh Simeon dan Ana, itu juga menggambarkan sedikit. Jadi orang tua serani ini bukan dalam konteks kasih hadiah doang, tetapi sebenarnya harus memberkati, mendampingi, memberikan teladan yang baik seperti Simeon untuk anak-anak itu dalam pertumbuhan imannya. Tapi memang benar informasi yang kita punya itu benar dari kitab suci, dan dia menjadi seorang tokoh yang menghubungkan antara penantian panjang orang-orang Israel terhadap kehadiran Sang Mesias, dan di sisi lain melegitimasi kehadiran Yesus karena orang tuanya datang dan mempersembahkan di Bait Allah. Itu sebuah tanda mempublikasi dalam tanda kutip, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, tapi serentak kepada publik bahwa anak ini kelak akan menjadi orang penting. Dan melalui mulut Simeon itu kemudian diketahui oleh banyak orang. Sekurang-kurangnya orang-orang yang hadir hari itu pada di saat itu. Bait Allah. Oke, luar biasa Romo. Nah, terakhir nih Romo, sebagai orang Katolik, apa saja sih yang bisa kita implementasikan, yang kita bisa ambil dari Santo Simeon ini, dan kita bisa perlakukan itu di setiap harinya kepada lingkungan kita di sekeliling kita? Saya secara pribadi ya, kita bisa berefleksi banyak sebenarnya, tetapi untuk Santo Simeon ya, pertama teladan yang dia berikan adalah bagaimana seorang orang tua, entah bisa dikategorikan juga sebagai opa, yang selalu mau memberikan jalan yang baik, jalan yang benar, teladan. Paling gampang adalah memberkati. Memberkati. Kebetulan saya bekerja di Ekuador ya, dan di sana ada kebiasaan orang-orang tua ya memberkati anak-anaknya. Memberkati anak-anak. Ya. Anak-anak pas keluar ke sekolah, mereka selalu mendekat. Pasti selalu minta berkat dulu pasti, ya? Pasti. Kalau mereka datang ke gereja, mereka minta berkat dari romonya. Tapi kalau di rumah sama orang tua, mereka minta diberkati. Tolong dong berkati gitu. Selamat pagi Pak, diberkati. Jadi berkati itu bukan cuma romo doang. Dari semua orang juga. Rumah juga boleh, gitu loh. Dan juga antara suami dan istri, gitu. Suaminya keluar kerja, jangan dikasih cium doang dong. Kasih berkat juga gitu loh. Saya pikir itu satu contoh ya. Yang kedua, teladan dari Santo Simeon juga mau mendekatkan kita dengan orang-orang tua. Ya. Kadang-kadang kita menganggap orang tua ini kan ya orang tua ya udah nggak bisa jalan, nggak sehat-sehat lagi.
kadang-kadang kita melupakan mereka. Betul, betul sekali Romo. Bisa jadi dengan perayaan Santo Simeon mengajak kita untuk lebih mencintai lagi orang tua kita, sebab toh mereka masih tetap menjadi perpanjangan tangan kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Betul. Simeon justru menggambarkan itu. Dan yang terakhir, Simeon juga menjadi tokoh penting dalam sejarah keselamatan, karena kalau kita pengen tahu, dia menjadi penghubung. Ya. Satu sisi memperlihatkan Yesus, tapi serentak mengartikan dengan sangat baik siapa Maria. Dan kita sebagai orang Kristen yang harus berani memikul salib. Iya, betul. Bisa jadi bukan pedang, tapi salib. Salib juga bagian dari penderitaan dalam perjalanan. Karena sebagai umat Katolik, salah satu tantangan terbesar adalah memikul salib dari Yesus itu sendiri. Setiap hari untuk betul sekali Romo. Wah, luar biasa ya Romo ya. Terima kasih banyak Romo telah berbincang-bincang dengan Feli pada hari ini. Dan sebelum Feli menutup segmen pada pagi hari ini, kiranya Romo berkenan untuk memberikan doa penutup ya Romo ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkatilah kami, berikanlah kami kebijaksanaan, teristimewa lewat kesaksian hidup dari orang tua kami. Tetapi di sisi lain, semoga mereka akan terus menjadi contoh dan teladan. Kami berdoa untuk opa dan oma, orang-orang tua yang sama seperti Simeon, tetap akan menjadi jalan untuk mengenal Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Simeon, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah dia kisah dari Santo Simeon, dan nantikan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya.